apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada ulama yang berbohong atau melindungi kebohongan, maka tidak layak disebut sebagai ulama, alias gugur keistiqomahannya, maka tidak layak disebut ulama. Termasuk zuriyah Kanjeng Nabi dari silsilah yang ke-39 atau berapa gitu. Terus saya bilang, tidak mungkin, nggak percaya saya. Loh enggak, ini saya punya catatannya. Itu ngarang, itu pasti tidak mungkin. Enggak. Yang relevan secara fikih ini ya paling-paling kepastian nasab itu sampai kakek atau kakek buyut lah maksimal. Yang relevan tuh. Selebihnya itu sebetulnya secara aplikasi fikihnya itu tidak relevan. Sedangkan problem nasab ini bukan persoalan pemikiran atau mazhab. Didekatinya bukan dengan metodologi Thariqatul Jami yang bebas memilih qaul ulama dan bertoleransi dengan perbedaan pendapat, tapi ini soal fakta atau hoaks, jujur atau dusta. Sehingga dipakai sistem Thariqah Tarij yang mencari yang rozih, harus ketat memfilter dan menyaring data sampai ketemu kebenaran absolut yang tunggal dengan cara tariki, bukan dengan cara fikih. Sudah lihat ujungnya tuh soal husnuzon. Kalau mempersoalkan ulama-ulama klasik yang kelihatannya seolah husnuzon dan tidak mempermasalahkan nasab habaib, memang sudah seharusnya mereka husnuzon untuk nasab yang waktu itu belum tersingkap faktanya, belum ketemu kitab sezamannya, karena haram hukumnya mentakzib nasab. Tapi sekarang kan sudah jelas terbongkar, sesuatu yang sudah jelas haram hukumnya dihusnuzoni. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu. Ada yang bilang kosongnya 700 tahun, nggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, ini ternyata setelah diteliti nggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya, tapi tidak mungkin lengkap. Kitab sezaman abad keempat sudah ditemukan dan tidak ada nama Ubaid di situ. Jadi 14 nama fiktif yang dibikin Ali bin Abu Bakar Asyakron di abad 9 itu tidak terverifikasi dan terkonfirmasi di kitab-kitab di setiap abad dari mulai abad 3 sampai 8. Jadi kitab yang ada di setiap zaman menulis nama-nama zuriyah Rasulullah SAW dan ulama-ulama besar, tapi dalam rentang 550 tahun tersebut tidak pernah muncul 14 nama yang digambar-gambarkan Bani Alwi sebagai leluhur mereka tersebut dalam kitab Furqahnya Ali Syakron. Tidak ada Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat, Amul Faqih, Ali Qoli Qasam, dan seterusnya yang mereka klaim sebagai mujtahid mutlak dan terkenal sedunia. Dalam kitab-kitab klasik manapun, baik internal klan Ba'alwi maupun eksternal. Artinya, pengakuan dari data sekunder kitab Burqah abad 9 tersebut zong, mardud, maudu karena kontradiksi dengan data primer kitab-kitab klasik dari abad 3 sampai 8. Fahimtum? Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam, nah, sudah repot semua. Apalagi cuma berpakem pada syuhroh atau viral atau populer. Kalau legalitas keabsahan nasab Bani Alwi ini cuma berpatokan dengan surah atau kemasyuran, berarti akan digugurkan dengan muncul versi sebaliknya yang lebih masyhur, yaitu terputus dan tertolaknya nasab mereka. Jadi yang dimaksud Asawadul Azam atau syura wa istifadoh itu bukan kemasyuran di era sekarang doang, tapi kemutawatiran dari zaman ke zaman.
Artinya mutawatir terus secara mutasil atau tersambung dari mulai abad 3 sampai 9 dan sampai sekarang, itu baru namanya syurah au mutawatir yang levelnya di atas sahih. Jadi saya langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnudzon. Semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja. Jika ada ulama yang berbohong atau melindungi kebohongan, maka tidak layak disebut sebagai ulama, alias gugur keistiqoahnya, maka tidak layak disebut ulama. Sedangkan problem nasab ini bukan persoalan pemikiran atau mazhab. Didekatinya bukan dengan metodologi Thariqatul Jami yang bebas memilih qaul ulama dan bertoleransi dengan perbedaan pendapat, tapi ini soal fakta atau hoaks, jujur atau dusta. Sehingga dipakai sistem Thariqah Tarij yang mencari yang rozih, harus ketat memfilter dan menyaring data sampai ketemu kebenaran absolut yang tunggal dengan cara tariki, bukan dengan cara fikih. Ada ribut-ribut soal catatan nasab saja. Saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Nggak usah nyari catatan. Apalagi cuma berpakem pada syuhrah atau viral atau populer. Kalau legalitas keabsahan nasab Bani Alwi ini cuma berpatokan dengan surah atau kemasyuran, berarti akan digugurkan dengan muncul versi sebaliknya yang lebih masyhur, yaitu terputus dan tertolaknya nasab mereka. Jadi yang dimaksud as-sawadul azam atau syura wa istiqfadoh itu bukan kemasyuran di era sekarang doang, tapi kemutawatiran dari zaman ke zaman. Artinya mutawatir terus secara mutasil atau tersambung dari mulai abad 3 sampai 9 dan sampai sekarang, itu baru namanya syurah au mutawatir yang levelnya di atas sahih. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI, itu bukan orang bodoh. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya berarti yang nanya dalil orang pinter. Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, istana, pakai langgam Jawa. Itu sama kabib-kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Di Istana Presiden di Jakarta, saudara, dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar, biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar, Al-Quran dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar. Marah semua qori, saudara, sampai dianjing-anjingkan itu qori. Kurang ajar, biadab, sesat, Kafir, saudara. Ini menghina Quran, saudara. Menterinya PKI ini rame-rame turun, kita demo kepung Istana Presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar. Qorinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan, berani kagak itu para Bahlawi
ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI, nggak bakal berani. Ayo nama. Nih, kowe iki wong NU tenan apa ora? Di mana suarane sampean ketika kiai-kiai kita direndahkan, ketika Nahdlatul Ulama itu direndahkan, ketika Kiai Hasim pendiri Nahdlatul Ulama juga direndahkan, sampean tidak bersuara. Tapi ketika ada salah satu kiai yang memberanikan diri, malah ape mbok bendung, jane kuwi wong NU capopo. Mengobarkan amarah, dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan, diajak mereka, ditunjukkan kebenaran. Nahdlatul Ulama terkenal pemaaf, bukan malah memendam marah kebencian. Janjane kowe iki wong NU tenan apa ora? Jane kuwi wong NU capopo. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja. Mari kita ikut saja. Gak usah nyari catatan. Malah kiai-kiai kita hanya diremehke, diceluk jenenge tok, he Yahya, diceluk jenenge tok, he Yakut. Yakut malah dipadano karo iblis. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang-orang sekarang ini katanya berani mengkritik habaib, mengkoreksi para habaib. Ya, mereka itu sama dengan iblis. Kadang-kadang malah Pak Said, simbol kita diceluk jenenge tok Said, Yahya. Lho ngeten iki kiai-kiai kita sing nyontoni iku malah wong sing ngaku putune Kanjeng Nabi. Katanya Ma'ruf Amin babi bukan. Katanya Ma'ruf Amin babi bukan. Babi bukan. Babi bukan. Babi kelan. Putu Nabi nyeluk Gus Dur, buta mata, buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Harusnya sakit hati, harusnya marah ketika kiai-kiai direndahke. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu buh alim, buh enggak pokoknya Habib. Lagi ngamuk bu ya. Malah ibu-ibu kaget, wah jebule nek ngamuk medeni. Ya diarani kiai bendo yo ngeten iki. Akhirnya menjadi kebencian. Akhirnya yang ada hanya marah. Belum para buzzer-buzzernya yang ada di mana-mana itu. Besok tangi saka kubur yo umati ora kok putuku ndi putuku gak ono. Goleke hadise mawon lah. Nah ono iki sing mukibine wi. Mulane kula niku mantan mukhibin, kula nek ditangketi siapa kita? Mantan mukhibin aku mending. Kalau ada umat Islam tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Para ulama niki ahli waris Kanjeng Nabi, gak ono hadis al habaib para satul anbiya, gak ono. Ben bolong kupinge. Nek kira-kira gak patek setuju, boleh nanti setelah pengajian debat sak sengkle. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Bahkan bukan cuma Habib Utsman. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Gimana almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari? Punya langkah. Ngelarang pemberontakan. Karena tahu apa yang terjadi, orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Utsman zaman Belanda. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mulai saya menyimpulkan orang-orang yang jak dulu mengeklaim putu Nabi, mengatasnamakan habaib secara kajian ilmu nasab, kajian filologi, kajian sejarah, cara kajian tes DNA, mereka jauh bukan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Saudara-saudara sekalian, saya sangat prihatin melihat PBNU sekarang. PBNU Yahya Khalil Stakuf, Saifullah Yusuf,
Ini semua orang ini hubud dunya, hanya jabatan yang dicari, hanya ini saja yang dicari. Sudah tidak menghiraukan apa-apa, pecat memecat di kalangan pengurus Nahdlatul Ulama sudah tidak asing lagi. Maka dari itu saya minta kepada PBNU, Yahya Khalil Stakuf dan Ipul mundur dari PBNU. Sudah tidak pantas untuk memimpin PBNU. Sudah bukan jalurnya, tidak bisa meneruskan, tidak bisa mewarisi tinggalan Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari. Jadi itu ya teman-teman, pernyataan dari Ketua PBNU yaitu Gus Yahya mendapatkan kritikan dari santriawati dan mendapatkan kritikan juga dari para kiai-kiai termasuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kiai-kiai yang lain ya. Yang mana pernyataannya Gus Yahya ini disorot publik ya, bahkan sampai-sampai ada isu untuk segera dipecat dari Ketua PBNU. Jadi Gus Yahya dan Kiai Ahyar ya yang terancam dipecat. Dan bahkan sekarang ini Kongres Jatman sudah dimulai ya teman-teman, imbas dari perkataan dari Gus Yahya yang mati-matian membela Ba'alawi gitu ya teman-teman. Jadi ada satu kiai, kamu itu NU apa bukan gitu ya, kok mati-matian bela Ba'alawi gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.